Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestina Martanti, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan keterkaitan antar materi antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Sebagai bagian dari warga sekolah, tentu saja saya harus ikut berperan untuk mewujudkan visi sekolah yang telah disepakati. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan cara menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menuntun laku anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan metode berpihak pada murid. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam baik, maka terwujud budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh anggota sekolah. Salah satu tujuan prakarsa perubahan dalam perumusan visi adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, sebagai pendidik saya berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Hal yang bisa saya lakukan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid agar tercipta disiplin positif, berkolaborasi membuat keyakinan kelas, serta menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Disiplin positif, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Membantu murid dalam berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, serta membantu murid dalam membangun motivasi intrinsik karena murid mampu memahami tujuan yang akan dicapainya. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain melainkan diri sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Motivasi perilaku manusia yang terdiri dari 3 motivasi antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Seorang pendidik perlu menumbuhkan motivasi murid yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi tersebut merupakan motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Hukuman dan penghargaan, keduanya merupakan hal yang sama karena mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik murid, maka kita perlu menghindari adanya hukuman dan penghargaan agar murid mampu memahami tujuan dari disiplin positif yang diharapkan. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru antara lain sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling tepat adalah manajer, yaitu guru berdiskusi dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan,
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan akan kebebasan. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, guru harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuan menciptakan karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari teori motivasi yang menyatakan bahwa penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid, antara lain seperti penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pada pola pikir saya adalah bahwa untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid, guru harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid, agar murid memahami nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dari disiplin positif tersebut. Guru juga perlu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara membantu menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Saya menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah maupun terlambat masuk kelas setelah jam istirahat selesai. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Lalu bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat antusias dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah saya. Saya juga termotivasi untuk membantu murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah terciptanya budaya-budaya positif di sekolah yang sudah mulai dipahami dan dilakukan oleh murid dengan disiplin. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah menerapkan posisi guru sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimanakah perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu, saya menganggap posisi tersebut adalah posisi yang baik dan benar karena guru memperlakukan murid dengan sabar dan ramah. Setelah saya tahu posisi tersebut berdampak buruk bagi murid, saya merasa sangat menyesal. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Perasaan saya menjadi jauh lebih tenang dan saya mulai menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan sebelum mempelajari modul ini. Saya pun memperbaiki kesalahan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Jawabannya adalah tentu saja saya pernah menerapkannya. Namun, saya hanya menerapkan 1 atau 2 tahapan saja dalam membantu menyelesaikan masalah siswa. Saya tidak menggunakan ketiga tahapan secara runtut. Misalnya, saya hanya bertanya, "Apa kamu ingat kesepakatan kelas kita?" Atau menyatakan berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah berkolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya tercipta di sekolah, tapi juga di lingkungan rumah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.